Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Nur Aliza dari kelas MA 1906, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang faktor penentu keberhasilan manajemen perubahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan internal direncanakan. Misalnya, sebuah perusahaan melakukan akuisisi perusahaan lain. Yang kedua, perubahan internal tidak direncanakan. Misalnya, perubahan karakteristik, demografis, atau jenis kelamin, pendidikan, usia pada tenaga kerja suatu perusahaan. Yang ketiga, perubahan eksternal direncanakan. Misalnya, pengenalan teknologi baru. Yang keempat, perubahan eksternal tidak direncanakan, misalnya perubahan kebijakan moneter sebagai respon perubahan politik dan ekonomi tiba-tiba. Tingkat perubahan organisasi. Yang pertama yaitu perubahan pada sikap individu dalam organisasi meliputi yang pertama aspek pengetahuan, yang kedua sikap atau perilaku, yang ketiga ketidakpuasan atau aksi mogok. Yang kedua, perubahan pada kelompok. Yang pertama yaitu kelompok sebagai media atau wahana perubahan, yang kedua kelompok sebagai sasaran perubahan, yang ketiga kelompok sebagai agen perubahan. Yang ketiga, perubahan tingkat organisasi, adanya promosi kenaikan jabatan seseorang dalam organisasi berimplikasi pada perubahan posisi jabatan di tingkatan bawahnya. Dan yang terakhir ada satu, perubahan peran dalam aktivitas formal organisasi, dan yang kedua, perubahan pada tingkat organisasi berbeda dan cenderung rumit dibandingkan dengan perubahan di tingkat individu dan kelompok. Pengembangan organisasi. Menurut Robbins, tahun 1984, usaha pengembangan organisasi atau PO pada umumnya diarahkan pada dua tujuan akhir, yaitu peningkatan keefektifan organisasi dan peningkatan kepuasan anggotanya. Lebih lanjut lagi, Robbins merinci tujuan PO sebagai berikut. Adapun ciri-ciri pengembangan organisasi. Yang pertama, merupakan strategi terencana dalam mewujudkan perubahan organisasional yang memiliki sasaran jelas berdasarkan diagnosa yang tepat tentang permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Yang kedua, merupakan kolaborasi antara berbagai pihak yang akan terkena dampak perubahan yang akan terjadi. Yang ketiga, menekankan cara-cara baru yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja seluruh organisasi dan semua satuan kerja dalam organisasi. Yang keempat, mengandung nilai humanistik di mana pengembangan potensi manusia menjadi bagian terpenting. Yang kelima, menggunakan pendekatan komitmen sehingga selalu memperhitungkan pentingnya interaksi dan interdependensi antara berbagai satuan kerja sebagai bagian integral di suasana yang utuh. Yang terakhir, menggunakan pendekatan ilmiah dalam upaya meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya, metode perubahan dan pengembangan organisasi. Yang pertama, sensitivity training, yang kedua team building, yang ketiga survei feedback, yang keempat transactional analysis. Yang kelima, intergroup activities, yang keenam, proses consultation, yang ketujuh, grief audit, yang kedelapan, third party peacemaking. Faktor kunci perubahan memiliki dua karakteristik, yaitu karakteristik organisasi dan karakteristik dari perubahan itu sendiri. Karakteristik organisasi yaitu sejauh mana kesiapan organisasi itu untuk melaksanakan proses perubahan, dan karakteristik dari perubahan itu sendiri yaitu menunjukkan sejauh mana sebuah proses perubahan yang bersifat fit dengan strategi dan struktur organisasi. Tingkat perubahan. Menurut Hersey dan Blanchard tahun 1977 menyebutkan dan mendiskusikan 4 tingkatan perubahan, yaitu yang pertama perubahan dalam pengetahuan, yang kedua perubahan dalam sikap, yang ketiga perubahan dalam individu, dan yang terakhir perubahan dalam kelompok. Adapun respon terhadap suatu perubahan. Beberapa contoh respon ketakutan yang mungkin dialami seseorang dalam suatu perubahan antara lain. Yang pertama, takut karena tidak tahu. Yang kedua, takut karena kehilangan kemampuan, keterampilan, atau keahlian yang terkait dengan pekerjaannya.
Yang ketiga, takut karena kehilangan kepercayaan atau kedudukan. Yang keempat, takut karena kehilangan imbalan. Yang kelima, takut karena kehilangan penghargaan, dukungan, dan perhatian orang lain. Adapun respon positif yang meminimalkan penolakan terhadap perubahan dalam hal pengurangan tenaga kerja sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai orientasi yang kuat terhadap realita, kesiapan, pengetahuan tentang perilaku manusia, penanganan stres, dan keterbukaan, kejujuran dalam menangani pekerja. Yang kedua, mengembangkan rencana dan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang berskala organisasi dengan nasihat dari Departemen Sumber Daya Manusia atau personel dan konseling legal. Yang ketiga, mempertimbangkan penggunaan konsultan. Faktor keberhasilan dan kegagalan manajemen perubahan. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, masalah sumber daya manusia. Dan yang keempat, respon cepat. Ada 3 pendorong utama yang mendorong perubahan organisasi berjalan lebih cepat dari sebelumnya, sebagai berikut. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, pemerintah atau governance. Yang ketiga, globalisasi. Selanjutnya, adapun kepemimpinan. Yang pertama, transformasi pimpinan. Yang kedua, kebanyakan definisi kepemimpinan mencerminkan asumsi bahwa hal itu melibatkan proses pengaruh sosial di mana yang sengaja digunakan oleh satu orang atau kelompok untuk menyusun organisasi. Yang ketiga, tidak ada satu cara terbaik. Dan yang terakhir, pendekatan satu cara terbaik lebih melihat bagaimana sebuah kepemimpinan memiliki rangkaian karakteristik tertentu yang harus dimiliki oleh kepemimpinan yang baik. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.